Film dimulai dengan memperlihatkan suasana Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tahun 1942. Pada masa itu, seorang petarung tangguh asal Korea bernama Baidal menemukan sebuah brosur yang berisi pengumuman. Infonya berisikan militer Jepang tengah mencari calon pilot baru. Berhubung cita-cita Baidal menjadi pilot, inilah saat yang tepat untuknya. Olehnya itu, Baidal diam-diam menyelinap masuk ke pelabuhan Shimonoseki. Di sisi lain, Baidal yang saat itu sedang menuju ke pangkalan AU Jepang, ternyata semua gerak-geriknya diketahui oleh seorang pencuri bernama Chun Bae. Melihat ada peluang, Chun Bae pun langsung memeras Baidal. Namun hal tersebut membuat Baidal kesal dan langsung menghajar si Chun Bae. Saat itulah identitas Chun Bae terungkap sebab spontan ia menggunakan bahasa Korea. Lalu beberapa polisi yang ada di sana segera mengejar Baidal, sedangkan Chun Bae sendiri dikejar oleh kelompok Yakuza karena suatu alasan. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk bersembunyi di sebuah truk yang sedang menuju ke pangkalan AU Jepang. Sepanjang perjalanan mereka mulai akrab dan berbagi cerita tentang pengalaman hidup mereka masing-masing. Namun sayangnya segala upaya Baidal tampak sia-sia ketika Perang Pasifik berakhir. Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu setelah bom atom dijatuhkan pada tahun 1945. Semua tawanan perang Korea, termasuk Baidal dan Chun Bae, menjadi sandera Jepang. Di tengah serangan udara Amerika itu, nampak seorang komandan kompi bernama Musashi dan wakilnya bernama Ryu tiba di lokasi. Melihat para tawanan Korea itu, Musashi memerintahkan anak buahnya untuk melepas para tawanan Korea tersebut. Di saat mereka sudah bebas, ada satu tawanan Korea dengan lancang mencaci tentara Jepang hingga membuatnya marah. Untungnya seni bela dirinya Baidal masih oke dan mencoba melindungi rekannya. Akan tetapi tentara Jepang yang lain menodongkan pistol ke arah mereka. Melihat kemampuan bela diri Baidal, Musashi jadi penasaran dan kemudian membuat taruhan jika Baidal menang melawannya maka Mishimoto akan melepaskan semua tawanan Korea. Akan tetapi jika Baidal kalah maka nyawa Baidal jadi taruhannya. Tidak gentar mendengar tawaran Musashi, Baidal pun setuju dan mereka pun akhirnya bertarung. Setelah mereka bertarung, tak disangka Baidal berhasil menghantam Musashi dan sebagai penghormatannya kepada Baidal, ia pun melepaskan Baidal. Karena selama ini belum pernah ada seorang pun yang bisa mengenainya dengan sebuah pukulan. Beberapa tahun kemudian, Korea akhirnya menyatakan kemerdekaannya. Akan tetapi di sisi lain, para tawanan perang Korea saat itu belum bisa dikembalikan ke negara asalnya, di mana negara Korea sendiri juga masih dalam masa proses pemulihan. Olehnya itu, para tawanan Korea yang ada di Jepang lalu berinisiatif membentuk sebuah kelompok sendiri. Beberapa hari berlalu, Baidal dan Chun Bae memutuskan untuk bekerja sama menjalankan bisnis menggunakan mesin slot yang mereka kelola bersama. Bisnis itu kemudian berkembang dengan cepat, hingga menarik perhatian geng Yakuza untuk merebutnya. Chun Bae yang tidak ingin menyerahkan begitu saja hasil kerja keras mereka berusaha menahan Yakuza. Karena kesal akhirnya geng Yakuza menghancurkan mesin tersebut. Karena tidak terima mesin slotnya dihancurkan, Chun Bae pun kesal dan tak sadar kalau ternyata saat sedang membacot ia menggunakan bahasa Koreanya. Hingga akhirnya geng Yakuza mengetahui identitas aslinya. Sontak Chun Bae pun langsung dihajar oleh kelompok Yakuza. Baidal yang melihat kawannya dihajar lalu segera menolongnya. Saat Baidal menghajar salah satu anggota geng Yakuza dari belakang, tiba-tiba sebuah serangan mendadak menghantamnya. Terlihat si botak menusuk Baidal menggunakan katana dan membuat Baidal tak berdaya.
Si botak kembali mengancam Baidal dengan mengarahkan katananya ke leher Baidal, hingga Baidal pun kencing celana. Tidak sampai di situ, si botak lanjut mempermalukan Baidal dengan menyuruhnya untuk menjilat sepatunya sendiri. Setelah itu, di depan semua orang, Baidal pun diperintahkan untuk mengakui kalau ia memang tukang kencing celana. Setelah Baidal dipermalukan, seorang pria bernama Bamsu datang untuk menolongnya. Pertarungan singkat pun terjadi antara mereka dan pihak lawan. Namun pertarungan tersebut terpaksa dihentikan ketika suara petugas yang datang mendekat. Nah, setelah situasi mereda dan ketegangan berakhir, Baidal dan Bamsu memutuskan untuk pergi ke tempat perkumpulan orang-orang Korea. Di sana barulah diketahui jika Bamsu ternyata pernah menjadi seorang kapten pasukan yang memimpin perlawanan melawan Jepang. Sayangnya kekalahan Korea dalam perang itu membuat Bamsu ditangkap dan akhirnya berakhir di tempat tersebut. Di sisi lain, setelah Baidal melihat kemampuan Bamsu dalam bertarung, Baidal merasa terkesan dan sangat ingin belajar darinya. Namun Bamsu menolaknya. Ia tidak ingin jika Baidal mengikuti jalan hidup yang penuh kekerasan dan penderitaan yang pernah ia lalui. Meskipun begitu, Baidal tetap bersikeras. Ia memohon berulang kali bahkan hingga berdiri di tengah hujan, berharap Bamsu berubah pikiran. Keesokan paginya, Bamsu akhirnya luluh dan setuju untuk menjadi guru Baidal. Sebelum memulai, Bamsu memberikan sebuah buku sebagai tanda perjanjian. Ia meminta Baidal berjanji untuk menggunakan ilmu bela diri yang diajarkan bukan untuk membunuh, tetapi untuk melindungi orang lain. Suatu hari, Baidal dan Chunbae terlibat dalam sebuah insiden dengan sebuah mobil di jalan. Ternyata di dalam mobil tersebut ada Musashi. Setelah kejadian memalukan di pasar sebelumnya, nama Baidal sudah tersebar luas, dan orang-orang mulai mengejeknya dengan julukan tukang ngompol celana dari Korea. Meski Baidal mendengar ejekan itu dengan penuh amarah, ia hanya bisa terdiam. Dia tahu betul kalau dengan kekuatan yang dimiliki Musashi saat ini, ia belum mampu bisa mengalahkannya. Beberapa bulan kemudian, Baidal mulai berlatih intensif dengan Bamsu untuk memperkuat kemampuannya. Di sisi lain, setelah kekalahan tentara Jepang dalam Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat mulai mengirimkan pasukan untuk mengawasi penduduk Jepang yang tinggal di wilayah tersebut. Di suatu malam, Baidal dan Chunbae melihat seorang wanita yang akan diperkosa oleh tentara Amerika. Gadis itu bernama Yoko. Awalnya Chunbae melarang Baidal untuk ikut campur, akan tetapi Baidal tetap bersikeras untuk menolong wanita itu. Saat mereka tengah bertarung, tiba-tiba terdengar suara peluit yang membuat tentara Amerika itu segera kabur. Ternyata bunyi peluit tersebut adalah ulah dari Chunbae yang menakuti tentara Amerika itu. Nah, setelah pertemuan tersebut, Baidal ternyata masih begitu penasaran dengan sosok Yoko ini. Olehnya itu, untuk bisa mendekati Yoko, Baidal mencoba beralih profesi menjadi tukang beca, hanya sekedar untuk mencari perhatian Yoko. Singkat cerita, Baidal yang sudah berada di Jepang selama berhari-hari, dengan aktivitasnya di pagi hari, ia harus latihan dan malamnya ia beraksi untuk menyelamatkan para gadis yang ingin diperkosa. Nah, akibat dari perbuatannya itu membuat para tentara Amerika menjadi kesal, dan Baidal masuk sebagai daftar orang yang dicari di sana. Sampai suatu hari saat Baidal yang mengantar Yoko membuat aksi penyamarannya ketahuan oleh tentara Amerika yang sedang berpatroli, hingga terjadilah aksi kejar-kejaran antara mereka. Setelah kejar-kejaran yang berlangsung singkat, Baidal akhirnya ditemukan oleh salah satu tentara Amerika yang sedang mengejarnya. Namun tak lama kemudian, suara tembakan menggema. Yoko yang juga berada di sana lalu segera menolong Baidal dan membawanya ke rumahnya. Singkat cerita, Yoko pun mengetahui kalau Baidal saat ini sedang diincar oleh tentara Amerika. Dan juga di sisi lain, ia tahu kalau Baidal lah yang menyelamatkannya.
dan pada akhirnya mereka berdua mulai saling berkenalan. Beberapa bulan telah berlalu. Baidal dan Yoko nampaknya sudah saling dekat. Namun pada suatu malam, asisten Musashi yang bernama Ryu datang menemui Baidal. Ia menyampaikan jika Musashi ingin bertemu dengannya. Saat di perjalanan ke tempat Musashi, Baidal tidak sengaja melihat si botak dengan geng Yakuza yang sepertinya mereka ini menuju ke tempat Bomsu. Di waktu yang berbeda, Baidal pun akhirnya bertemu dengan Musashi. Musashi mengatakan akibat ulah Baidal, pemerintah Jepang terus-menerus mendapat tekanan dari pihak Amerika untuk segera mengakhiri kekerasan terhadap tentara mereka. Tindakan yang Baidal lakukan hanyalah sebuah hal yang sia-sia, sebab menurut Musashi, keadilan tanpa kekuatan adalah hampa. Olehnya itu, Musashi berjanji akan membunuh Baidal jika ia masih mengulangi hal tersebut. Di tempat lain, si botak beserta anak buahnya terlihat menemui Bamsu. Si botak tidak ingin para imigran Korea membuka bisnis di wilayahnya, dan akhirnya mereka saling bertarung. Di sisi lain, setelah keluar dari tempat Musashi, Chunbei segera menemui Baidal dan mengatakan jika si botak dan gengnya Yakuza telah menyerang tempat Bamsu. Hal itu membuat Baidal segera menemui Bamsu. Namun ketika tiba di lokasi, Baidal telah menemukan Bamsu sudah tidak bernyawa. Setelah kejadian yang menimpa Bamsu, Baidal dan para imigran Korea lainnya bertekad untuk membalaskan dendam. Setelah pasukan mereka sudah terkumpul, dengan segera mereka menyerang markas Yakuza. Dan hingga akhirnya pertarungan antara dua kelompok pun terjadi. Di saat pertarungan itu berlangsung, salah seorang imigran berhasil menusuk si botak hingga ia tewas. Namun karena kelompok Baidal kalah jumlah, banyak juga dari anggota imigran yang tewas dalam pertarungan itu. Hingga akhirnya polisi pun tiba di lokasi dan melerai chaos tersebut. Setelah chaos itu berakhir, Baidal akhirnya memahami tentang perkataan Musashi sebelumnya, bahwa keadilan tanpa kekuatan hanyalah kehampaan. Di sisi lain, Baidal memutuskan untuk mengasingkan dirinya guna melatih kemampuannya. Dengan bermodalkan sebuah buku peninggalan Bamsu, Baidal pergi ke sebuah pegunungan untuk mulai berlatih. Di sana, Baidal mulai berlatih dengan tekun, hingga akhirnya ia mampu menguasai ilmu kebal. Setelah merasa cukup siap, Baidal memutuskan untuk turun gunung dan menguji kekuatannya. Dan akhirnya ia tiba di Kyoto, di sebuah dojo bernama Nijo. Namun kedatangannya di sana tidak diterima dengan baik. Banyak yang meremehkan Baidal, menganggapnya sebagai si tukang ngompol dari Korea, yang berani-beraninya menantang dojo ternama. Namun Baidal meyakinkan mereka kalau ia siap mati dalam pertarungan untuk membuktikan kekuatannya. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai. Baidal dengan cepat mengalahkan para murid dojo satu persatu, hingga akhirnya berhadapan langsung dengan sang pemilik. Adu kekuatan dan teknik terjadi di antara mereka, namun berkat latihan kerasnya, Baidal berhasil mengungguli dan mengalahkan master dojo tersebut. Setelah kemenangan Baidal, berita tentang kehebatannya mulai tersebar luas. Desas-desus mengatakan bahwa Baidal tidak akan berhenti dan akan terus menantang dojo-dojo lain untuk membuktikan dirinya sebagai yang terkuat. Sementara itu, Musashi sendiri terpilih sebagai ketua asosiasi seni bela diri di Jepang. By the way, berita Baidal ini juga ternyata telah sampai ke Yoko. Shin kembali berfokus pada Baidal yang tak henti-hentinya menantang dojo-dojo di seluruh Jepang. Ia memulai dengan Kusunagi Dojo, kemudian Nara Dojo, Inutama Dojo, Wada Isage Giki, dan setiap dojo yang ia hadapi semuanya berhasil ia kalahkan. Berita kemenangan Baidal ini terus menyebar dan suatu hari para awak media terlihat sudah menunggu Baidal pada pertarungannya dalam melawan dojo yang bernama Himage. Di dojo Himage, Baidal sempat mengalami kesulitan sampai akhirnya Baidal memenangkan pertarungan yang sengit dan panjang tersebut.
Setelah pertarungan itu, Baidal ingin rehat sejenak dan memutuskan kembali untuk menemui Yoko. Setelah silaturahmi singkatnya itu, Baidal pun melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, setelah mengalahkan beberapa dojo di Jepang, Baidal masih akan menantang seni bela diri lain seperti kendo dan karate. Dalam perjalanannya bertarung melawan berbagai ahli bela diri, Baidal menderita beberapa luka. Namun berkat ilmu kebalnya, ia tetap berhasil memenangkan setiap pertarungan. Ternyata aksi Baidal yang terus-menerus menantang dan mengalahkan dojo-dojo di Jepang mulai menimbulkan masalah. Para seniman bela diri merasa kesal dan melaporkannya ke asosiasi bela diri yang dipimpin oleh Musashi. Dari hasil pertemuan asosiasi itu, akhirnya Ryu diperintahkan untuk membunuh Baidal karena dianggap telah mencoreng nama baik seni bela diri di Jepang. Suatu hari ketika Baidal sedang berada di pasar, namanya telah menyebar luas dan ia menjadi sangat terkenal di kalangan warga Jepang. Namun di tengah keramaian, seorang pembunuh tiba-tiba muncul dan menyerang Baidal dengan belati. Akan tetapi, Baidal masih berhasil selamat. Tak lama setelah insiden tersebut, Baidal menerima surat tantangan dari Ryu. Awalnya Baidal ragu untuk menerima tantangan itu karena selama ini ia tidak pernah berniat mencari musuh, hanya ingin membuktikan kemampuan dirinya. Apalagi kini ia telah menemukan belahan jiwanya, yaitu Yoko. Akibat menolak tantangan tersebut, Baidal kemudian menerima kabar yang mengejutkan kalau Chunbei, salah satu orang terdekatnya, telah diserang dan saat ini dalam kondisi sekarat. Karena kesabarannya sudah habis, ia kemudian menerima tantangan Ryu. Di waktu yang berbeda, Baidal akhirnya tiba di sebuah kuil tempat Ryu telah menunggunya, dan pertarungan pun terjadi. Terlihat Baidal agak kesulitan melawan seorang ahli kendo dengan katananya, tapi tanpa terduga Baidal mampu menahan katananya Ryu dengan tangan kosong. Dan di saat kritis itu, Baidal akhirnya melepaskan pukulan kerasnya ke arah biji si Ryu. Dan karena kehabisan darah, Baidal pun jatuh pingsan. Keesokan paginya, Ryu ditemukan tewas setelah bijinya pecah hingga hal itu membuat Baidal dipenjara. Di dalam penjara, Musashi datang menemui Baidal. Ia mengatakan kalau Ryu hanya digunakan sebagai alat oleh para tetua untuk membunuh Baidal. Di saat yang sama, Musashi ingin membantu Baidal keluar dari penjara. Dan sebagai gantinya, Musashi ingin Baidal bertarung secara terbuka di depan umum sebagai seorang seniman bela diri. Namun sepertinya Baidal sudah kehilangan semangat bertarungnya karena ia telah melanggar janjinya kepada Bomsu untuk tidak membunuh dalam pertarungan. Musashi yang mendengar hal tersebut menganggap Baidal terlalu drama karena menurutnya jika seorang telah mempelajari bela diri maka ia harus siap membunuh atau dibunuh. Di waktu yang berbeda, Baidal yang telah bebas memutuskan untuk berhenti bertarung. Namun sebelum itu, Baidal ingin menebus dosanya karena telah membunuh Ryu. Baidal pun pergi ke sebuah gunung tempat di mana istri dan anak Ryu berada. Setelah bertemu, Baidal mencoba meminta maaf kepada istri dan anaknya Ryu. Namun istrinya bernama Ayah Hirayama nampaknya tidak ingin memaafkan Baidal. Meskipun demikian, Baidal tetap meminta maaf hingga keesokan harinya. Ketika istri Ryu keluar, Baidal sekali lagi berjanji tidak akan bertarung dan akan membantu ayah untuk melakukan pekerjaannya. Namun, ayah masih tidak bisa menerima kematian suaminya. Suatu ketika, anak Ryu menjadi sasaran perundungan di desanya karena kini ia menjadi yatim. Anak Ryu tidak dapat melaksanakan tradisi penting, di mana seorang anak dibawa oleh ayahnya pergi ke puncak gunung untuk menjalani upacara kedewasaan. Merasa kasihan, akhirnya Baidal lah yang menemani anak Ryu pergi ke puncak gunung untuk menjalani ritual kedewasaannya. Nah, di sini anak Ryu mulai memandang Baidal sebagai orang yang tulus dan baik.
Hingga suatu ketika, Chumbai datang menemui Baidal. Ia memperlihatkan sebuah koran yang berisi berita tentangnya, di mana ia dituduh telah melakukan perzinahan dengan istri Ryu. Media melakukan hal tersebut karena Baidal tidak mau menerima tantangan dari Musashi untuk bertarung. Saat malam hari, nampak Aya pergi ke tempat Baidal. Di sana, Aya bilang kalau ia tidak ingin Baidal berhenti bertarung. Aya ingin jika Baidal kelak bisa membantu anaknya mewujudkan cita-citanya dalam seni bela diri. Setelah mendengar perkataan Aya, Baidal mengerti jika keadilan tanpa kekuatan hanya kehampaan. Namun kekuatan tanpa keadilan hanyalah kekejaman. Dan pada akhirnya setelah merenung, Baidal memutuskan untuk menerima tantangan Musashi. Setelah beberapa saat Baidal tiba dan bertemu Musashi serta pesilat lainnya, pertarungan pun dimulai. Awalnya Baidal melawan murid Musashi dan berhasil mengalahkannya satu persatu. Hingga akhirnya ia pun berhadapan dengan Musashi. Mereka bertarung dengan saling menyerang dan pada akhirnya Baidal lah yang memenangkan pertarungan. Karena kesal melihat Musashi dikalahkan, sontak anak buah Musashi ingin menyerang Baidal. Namun Musashi menghentikannya, karena ia tahu kalau petarung adalah seni bela diri yang harus dihargai. Selain itu, Baidal ternyata berhasil mengalahkan ratusan ahli seni bela diri dari Jepang. Mengingat perkataan Aya, istri Ryu, agar Baidal jangan berhenti bertarung. Olehnya itu, ia mencari lawan yang lebih tangguh di mana ia melawan sebuah banteng dengan tangan kosong dan mematahkan tanduknya. Di sisi lain, Baidal juga mendirikan dojonya sendiri, yaitu Karate Kyokushin dengan aliran karatenya kontak penuh. Hingga saat ini, tempat tersebut mempunyai murid ratusan dari seluruh dunia. Mas Oyama atau Choi Baidal lahir di Korea 4 Juni 1923 dan wafat pada tanggal 26 April tahun 1994 di Tokyo, Jepang, di usianya yang ke-70 tahun. Film ini dibuat untuk mengenang Choi Baidal yang sangat tangguh dalam dunia bela diri, dan akhirnya film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen, biar Mimin semakin semangat menghibur kalian. See you di alur film seru lainnya, and bye-bye.